Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusti Adalita dengan NIM 192231010. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil laporan praktikum mengenai Infant and Young Child Feeding atau EYCF dalam mata kuliah survei konsumsi pangan praktikum. Untuk latar belakangnya sendiri, IHF ini penting untuk mencegah kekurangan gizi serta mendukung pertumbuhan. Nah, sejak 6 bulan, PAS ini juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi, di mana indikator IHF ini menilai keragaman, frekuensi, dan kecukupan diet anak. Lalu untuk rumusan masalahnya sendiri, bagaimana sih penerapan indikator dari MAD, MDD, MMF, dan MMFF pada bayi 18 bulan? Lalu untuk tujuannya sendiri yaitu menilai kecukupan dan kesesuaian konsumsi makanan bayi sesuai standar gizi dari WHO. Nah, di sini ada biodata responden dari individu anak yang berusia 18 bulan dengan berat badan 10 kilo, tinggi badan 85 cm dengan nama responden Satria Fatih atau SF. Nah, lalu ini ada hasil food recall 24 hour dari bayi tersebut, di mana masih mengonsumsi ASI di selingan pagi dan di selingan sore juga mengonsumsi ASI. Selanjutnya ini ada analisis dari MDD atau Minimum Dietary Diversity, di mana mendapatkan skor 8 yang menunjukkan anak ini telah memenuhi kriteria minimal WHO atau lebih dari 5. Yang dimana juga mengonsumsi beragam kelompok pangan termasuk karbohidrat, protein nabati dan hewani, produk susu, buah, dan sayur kaya vitamin A serta serat. Lalu selanjutnya untuk indikator MMF atau minimum meal frequency, ini juga ada kedua komponen penilaian yang memenuhi, yaitu salah satunya di frekuensi makanan utama di kriteria WHO-nya dikatakan lebih dari 3 kali untuk anak disusui usia 9-23 bulan, dan responden juga tepat memenuhi yaitu 3 kali mengonsumsi di pagi, siang, dan malam. Selanjutnya yaitu ada di indikator MMFF atau Minimum Milk Feeding Frequency, di responden tersebut juga memenuhi dari kriteria yang mengatakan bahwa anak yang masih disusui tidak diwajibkan 2 kali susu tambahan karena kebutuhan susu sebagian besar sudah terpenuhi dari ASI. Lalu selanjutnya yaitu dari analisis minimum acceptable diet-nya atau MAD-nya juga memenuhi yang seluruh komponennya dari MDD, MMF, dan MMFF yang total skornya 1 atau memenuhi yang mencakup keragaman pangan, frekuensi makan cukup, dan asupan susu sesuai pedoman WHO di tahun 2021. Lalu selanjutnya untuk rekomendasi untuk ibu baduta dari hasil analisis pemenuhan MAD-nya, karena dari beberapa indikator sudah memenuhi, rekomendasi yang dapat diberikan yaitu mempertahankan keragaman pangan setiap hari, lalu menjaga frekuensi makan utama cemilan sesuai pedoman WHO, dan melanjutkan pemberian ASI atau susu formula sesuai kebutuhan anak. Lalu juga bisa memantau pertumbuhan secara rutin di posyandu atau fasilitas kesehatan, dan berkonsultasi dengan tenaga gizi atau petugas kesehatan bila ada masalah makan atau pencernaan. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari metode ini, yaitu dalam praktik lapangannya, kelebihannya itu mudah diterapkan, data dikumpulkan menggunakan 24-hour recall tanpa alat khusus. Namun untuk kekurangannya sendiri, hasilnya ini sangat bergantung pada ingatan dan kemampuan responden atau bisa mengalami potensi bias informasi. Nah, yang dapat disimpulkan juga dari laporan ini bahwa anak tersebut atau anak responden tersebut telah memenuhi indikator gizi penting seperti MDD, MMF, MMFF dari pedoman WHO 2021. Hal ini juga menunjukkan asupan makanan yang bervariasi, frekuensi makan tepat, dan konsumsi susu memadai yang mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif. Lalu bisa dapat disarankan juga, ibu baduta juga perlu menjaga keragaman pangan, frekuensi makan teratur, serta pemberian ASI atau susu sesuai kebutuhan anak. Nah, ini ada beberapa daftar pustaka atau beberapa jurnal yang mendukung dari hasil laporan praktikum ini, dan ini ada beberapa dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan di salah satu warga. Mungkin sekian, terima kasih atas penjelasan hasil laporan praktikum saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.